Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 88 hingga 94. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Tibalah saatnya pentas seni Hari Kemerdekaan. Anak-anak menyanyikan lagu wajib belajar. Ayo mengamati anak-anak, simaklah syair lagu wajib belajar di bawah ini. Baik anak-anak, di sini sudah ada syair lagu yang berjudul Wajib Belajar. Ini adalah lagu Restu Narwan Sutarmas, syair Restu Narwan Sutarmas dan Hawinarno, aransemen F.X. Sutopo. Lagu ini terdiri atas 4 bait, nanti anak-anak bisa belajar sendiri lagunya. Di sini ada perintahnya, berilah garis bawah pada syair lagu yang menunjukkan ajakan. Tentu anak-anak sudah tahu pada kalimat ajakan biasanya ada kata mari, ayo, marilah, atau yuk. Di sini sudah Ibu beri tanda pada kalimat yang menunjukkan ajakan, yaitu pada kalimat mari kita laksanakan wajib belajar. Dan di sini juga pada kalimat ayo kita giatkan wajib belajar. Ayo berlatih anak-anak, tuliskan kembali kalimat ajakan tersebut dengan ejaan yang benar. Baik, untuk kalimat yang pertama, mari kita laksanakan wajib belajar. Jangan lupa dalam menulis kalimat ajakan di sini. Awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda seru. Kalimat yang kedua, ayo kita giatkan wajib belajar. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Tampak pada gambar di sini, Udin dan teman-teman sedang bermusyawarah untuk memilih lagu. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Ibu ulangi kembali, musyawarah untuk mencapai mufakat itu sesuai dengan sila keempat Pancasila dan bergotong royong untuk hal kebaikan ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tulislah rumusan sila Pancasila yang sesuai dengan simbolnya. Baik, tentu anak-anak masih ingat bahwa simbol kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan di sini simbol padi dan kapas adalah simbol sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Kita amati pada gambar yang pertama anak-anak, tampak Udin dan teman-teman sedang bergotong royong membersihkan ruang kelas. Ada yang menyapu, ada yang merapikan meja, ada yang membersihkan papan tulis, dan ada juga yang membersihkan kaca. Bergotong royong itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Maka ini kita hubungkan dengan tanda panah
sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang selanjutnya, ke gambar kedua, tampak Siti dan teman-teman sedang bermusyawarah di sini untuk menyelesaikan masalah bersama di sini. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ini Ibu hubungkan dengan tanda panah anak-anak. Ini nanti anak-anak bisa mencoba sendiri, pasti bisa. Tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima ketika bermain dengan teman. Baik, di sini Bu memberi contoh saja anak-anak. Yang sesuai sila keempat, yang pertama adalah bermusyawarah dalam menentukan tempat bermain. Yang kedua, bermusyawarah dalam menentukan jenis permainan. Yang ketiga, menghargai pendapat teman dalam memilih jenis permainan. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat kepada teman saat bermain. Dan yang kelima, menerima keputusan bersama dalam memilih jenis permainan. Selanjutnya, yang sesuai dengan sila kelima. Apabila permainan terdiri dari beberapa kelompok, pemain harus dibagi dengan adil. Yang kedua, setiap anak diberi kesempatan yang sama dalam bermain. Ini berarti kita menghargai hak orang lain. Yang ketiga, mematuhi aturan permainan. Perlu anak-anak ketahui mematuhi aturan permainan ini berarti sama dengan melaksanakan kewajiban. Sila kelima ini harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Haknya adalah bermain, kewajibannya adalah mematuhi aturan. Selanjutnya yang keempat, menghargai teman yang menang dalam permainan. Ini menghargai teman yang menang dalam permainan ini sama artinya kita menghargai hasil karya orang lain. Dan yang kelima, bergotong royong membersihkan tempat bermain setelah selesai bermain. Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sampaikan pengalamanmu di depan kelas dengan percaya diri. Baik, di sini Ibu memberi contoh cerita pengalaman bermain sesuai sila keempat Pancasila. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri, tidak harus sama dengan Ibu, sesuai pengalaman anak-anak masing-masing. Judulnya adalah Bermain Petak Umpet. Hari Sabtu sore yang lalu, cuaca sangat cerah. Aku dan teman-temanku berkumpul di depan rumahku. Semuanya ada 8 anak. Ada yang usul bermain betengan. Ada juga yang usul bermain petak umpet. Ada 5 anak yang memilih bermain petak umpet. Akhirnya kami sepakat bermain petak umpet. Kami bermain bersama dengan gembira. Perlu anak-anak ketahui di sini kesepakatan untuk memilih permainan secara bersama-sama ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu menyelesaikan masalah bersama dengan bermusyawarah. Baik, Ibu memberi contoh cerita pengalaman bermain sesuai sila kelima Pancasila. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Judulnya adalah Bermain Lompat Tali. Hari Minggu pagi, aku dan teman-teman bermain lompat tali bersama. Kami berlima humpimpa untuk menentukan pemain dan pemegang tali. Lita mendapat kesempatan pertama untuk melompat. Selanjutnya, Vivi dan yang terakhir aku. Saat Vivi tidak bisa melewati tali, dia harus menggantikan Tania memegang tali. Dalam permainan kali ini, Lita berhasil melompati tali yang paling tinggi. Kami semua merasa sangat gembira bisa bermain bersama. Perlu anak-anak ketahui, bersikap adil dalam menentukan pemain dalam permainan ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Dan setiap anak diberi kesempatan yang sama dalam bermain, itu juga sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ayo berlatih anak-anak. Penonton acara pentas seni cukup banyak.
Pada acara pentas seni juga diundang warga dari perkampungan lain. Bagian konsumsi menyediakan kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan, ada 356 kotak minuman, ada 348 botol air mineral. Cara untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan cara membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Perhatikan bilangan 362, 356, dan 348. Bentuk panjang dari 362 adalah 300 ditambah 60 ditambah 2. Dan bentuk panjang dari 356 adalah 300 ditambah 50 ditambah 6. Kalau kita amati cara membandingkannya dari nilai tempat ratusan di sini. Di sini 300, di sini 300, di sini 3, di sini juga 3. Jadi nilai tempat ratusan sama. Di sini nilai tempat ratusannya atau nilai angkanya di sini 300, di sini 300. Selanjutnya nilai tempat puluhan, di sini 6, di sini 5. Sudah jelas berbeda, yang 6 lebih besar daripada 5. Atau nilai angka di sini 60 lebih besar daripada 50. Nilai puluhan tidak sama. Nilai ratusan ketika bilangan tersebut sama yaitu 300. Di sini anak-anak sudah kelihatan, di sini nilai angkanya 300 semua untuk ratusannya. Nilai puluhannya tidak sama. Di sini 60, di sini 50, di sini 40. Nilai puluhannya tidak sama yaitu 60, 50, dan 40. Urutan puluhan mulai dari yang terkecil yaitu 40, 50, dan 60. Jadi urutan bilangannya adalah 348, 356, 362. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar sampai terkecil. Kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil anak-anak. Baik, Ibu memberi contoh dari soal nomor 1. 623, 437, dan 735. Kita membandingkannya mulai dari nilai tempat ratusan. Di sini 6, di sini 4, di sini 7. Yang terbesar adalah 7, berarti ini urutan ke-1. Selanjutnya yang ratusannya 6 di sini urutan kedua, dan yang ketiga yang ratusannya. Ini urutan ketiga yang ratusannya 4. Ini langsung bisa kita urutkan dari terbesar ke terkecil. 735, 735. Selanjutnya 623, 623, dan yang terbesar adalah 437. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Ini kita bandingkan dari nilai tempat ratusan. 345, 967, 464. Di sini nilai tempat ratusannya 3, di sini 9, di sini 4. Sudah kelihatan yang paling besar adalah 9, berarti urutan ke-1. Selanjutnya ratusannya 4, di sini urutan kedua, dan yang paling kecil di sini ratusannya 3. Lanjut kita tulis di sini 967, urutan keduanya 464, dan yang paling kecil 345. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil sampai terbesar. Sekarang kita diminta mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Ibu beri contoh dari soal yang nomor 1 anak-anak. 352, 347, 375. Sekarang kita bandingkan nilai tempat ratusannya dulu. Di sini 3, di sini 3, di sini 3. Masih sama. Kalau masih sama, kita mundur ke nilai tempat puluhan anak-anak. Di sini 5, di sini 4, di sini 7. Sudah kelihatan 7 yang paling besar, berarti di sini yang terkecil, karena yang mintanya yang terkecil, urutan ke-1 4. Di sini puluhannya 4.
Selanjutnya yang kedua puluhannya 5, di sini yang kedua, dan yang paling besar yang puluhannya 7. Ini urutan ketiga. Kita urutkan dari yang terkecil. 347, 347, selanjutnya 352, dan yang paling besar 375. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Ini 453, 467, dan 446. Dari nilai tempat ratusan. Di sini 4, di sini 4, di sini juga 4, masih sama. Kita mundur ke nilai tempat puluhan. Di sini 5, di sini 6, di sini 4. Ini sudah berbeda anak-anak. Pada nilai tempat puluhan 5, 6, 4. Yang terkecil 4 berarti urutan ke-1. Selanjutnya 5, urutan kedua, dan yang terbesar adalah 6, di sini urutan ketiga. Langsung kita tulis urutan dari yang terkecil. 446, selanjutnya 453, dan yang terbesar adalah 467. Mengurutkan bilangan juga dapat dihitung dari banyaknya kubus satuan. Baik, kita amati dari gambar yang pertama. Di sini ratusannya 1, puluhannya 0, satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 107. Selanjutnya ke gambar kedua, ratusannya 1, berarti 100, puluhannya di sini 1, berarti 10, satuannya 2, berarti nilainya adalah 112. Dan di gambar ketiga, ratusannya 1, puluhannya 0, satuannya ada 1, 2, 3. Nih, nilainya adalah 103. Urutkan bilangan-bilangan tersebut dari yang terbesar sampai terkecil dengan teliti. Baik, sekarang kita amati pada kubus satuannya. Ratusannya di sini 1, 1, 1 masih sama. Selanjutnya ke nilai tempat puluhan di sini. Pada kubus satuan yang puluhan. Di sini 0, di sini 1, di sini 0. Berarti yang terbesar 1 di sini anak-anak. Berarti ini sudah bisa kita tulis ini urutan yang ke-1 yang paling besar. Ibu tulis di sini ke-1. Selanjutnya kita bandingkan. Di sini satuannya 7, di sini satuannya 3. Lebih besar yang 7 di sini anak-anak. Maka ini lebih besar, ini urutan kedua. Dan yang paling kecil 3 di sini, 103 urutan ketiga. Selanjutnya kita tuliskan urutannya. Yang paling besar adalah 112, selanjutnya 107, dan yang paling kecil adalah 103. Urutkan bilangan dengan memerhatikan banyak kubus satuan. Baik, kita amati pada gambar yang pertama anak-anak. Ini kita hitung nilai tempat ratusannya 1, 2, 3. Berarti nilai tempat ratusannya adalah 3. Nilai tempat puluhannya ada 1, 2, 3, 4. Berarti nilai tempat puluhannya 4. Nilai tempat satuan 1, 2, 2. Berarti nilainya 342. Selanjutnya ke gambar B. Nilai tempat ratusannya 1, 2, 3. Berarti 3 anak-anak. Nilai tempat puluhannya 1, 2, 3, 3. Dan nilai tempat satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 336. Lanjut ke gambar C. Dari nilai tempat ratusan 1, 2, 3. Berarti 3. Nilai tempat puluhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dan nilai tempat satuannya 1, 2, 3, 4, 4. 364. Urutkan banyak kubus satuan tersebut dari yang paling banyak dengan teliti. Dari yang paling banyak ini. Kita bandingkan dari nilai tempat ratusan 3, 3, 3. Selanjutnya, karena masih sama ke nilai tempat puluhan. 4, 3, 6. Sudah berbeda. Yang paling besar, yang 6 di sini, berarti ini urutan ke-1. Selanjutnya, yang nilai puluhannya 4, di sini urutan kedua. Dan yang paling kecil, di sini puluhannya 3. Sudah kelihatan sebenarnya anak-anak.
Yang 6 di sini ini paling besar, selanjutnya 4, dan yang paling kecil 3 di sini. Kita urutkan sekarang. Yang terbesar adalah 364, urutannya 364, selanjutnya 342, dan yang terkecil adalah 336. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri, pasti bisa. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.